Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bu Lilik selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia 2 dan juga selamat sore kepada teman-temanku sekalian. Pada sore hari yang cerah ini kita akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Efektivitas Pengolahan Air Limbah Tekstil Menjadi Air Limbah Ramah Lingkungan dengan Metode Elektrokoagulasi. Di sini saya Hana Rohadini Taltaf dengan NIM 23103124046 dengan rekan saya. Saya Zalia Zara dengan NIM 23103131260. Saya Vanessa Gabriela, 23103121064. Untuk pendahuluannya, industri tekstil adalah salah satu sektor ekspor terpenting bagi Indonesia yang menempati peringkat ke-9 di dunia dalam nilai tambah manufaktur. Namun, peningkatan jumlah pabrik tekstil tidak diimbangi dengan fasilitas pengolahan limbah yang memadai. Limbah tekstil seringkali dibuang ke sungai tanpa pengolahan, sehingga mencemari lingkungan dengan bahan organik, padatan tersuspensi, logam, dan kadar minyak yang tinggi. Pencemaran ini mengganggu kesehatan manusia dan ekosistem. Terdapat metode pengolahan limbah yang efektif dan terjangkau seperti elektrokoagulasi yang dibutuhkan untuk memproses limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Elektrokoagulasi menggunakan arus listrik searah untuk mengkoagulasi limbah, memisahkan zat-zat berbahaya dengan efisiensi tinggi dan ramah lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan kemampuan elektrokoagulasi dalam mengubah air limbah tekstil menjadi air yang ramah lingkungan sebelum dibuang melalui penghilangan kontaminan yang berbahaya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang berisi definisi dari masing-masing arti. Nah, di sini ada elektrokoagulasi. Elektrokoagulasi ini menggunakan arus arah dengan prinsip elektrokimia. Apabila dalam suatu larutan elektrolit didapatkan dua buah elektroda dan dialiri dengan arus listrik searah, maka akan terjadi peristiwa elektrokimia, di mana ion positif atau kation bergerak ke katoda dan menerima elektron yang direduksi dan ion negatif atau anion bergerak ke anoda dan menyerahkannya elektron dioksidasi. Selanjutnya ada pengertian elektrooksidasi. Nah, ini merupakan metode pengolahan limbah cair yang memiliki keunggulan antara lain digunakan untuk menghilangkan senyawa organik dan padatan tersuspensi tanpa menambahkan zat kimia dengan biaya operasional yang rendah. Selanjutnya ada elektrofotasi. Nah, ini adalah proses pemisahan polutan pada cairan dengan cara mengapungkan zat atau partikel yang terdispersi di dalam air ke permukaan melalui pembentukan gelembung gas oksigen dan hidrogen pada elektroda. Yang terakhir ada elektroda. Elektroda ini adalah konduktor listrik yang membawa arus listrik ke bagian rangkaian non-logam dalam suatu rangkaian, seperti elektrolit, semikonduktor, atau vakum. Kemudian untuk metodenya, dalam penelitian ini kami melakukan penelitian literatur dan merujuk pada jurnal terdahulu yang ditulis oleh Roni Pasonang Siombing dan Yunus Tonapa Sarungu, mahasiswa Politeknik Negeri Bandung, program studi Teknik Kimia pada tahun 2022. Sumber data untuk artikel ini kami ambil dari penelitian tersebut. Dan berikut ini bagian alir yang menjelaskan proses pengumpulan, perhitungan, dan interpretasi data. Yang pertama itu mulai, kemudian mengidentifikasi masalah air limbah tekstil yang akan dibuang kembali ke lingkungan, kemudian mencari literatur mengenai metode elektrokoagulasi, kemudian proses pengumpulan data, mengolah data yang ada, dan kemudian menganalisis apakah kandungan air limbah tekstil yang setelah melalui proses elektrokoagulasi sudah sesuai dengan standar baku mutu lingkungan, dan kemudian selesai. Bisa di next. Dan ini berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil untuk artikel berikut ini.
Bisa ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dari Bu Lilik sebagai dosen pengampu dan teman-teman semua yang saya sayangi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bugis pada Laudin dengan NPWP 23103120066 bersama rekan-rekan saya. Saya Bagus Muhammad Sisi Fadilah, NIM 23103120047. Kenalkan, nama saya Adriano Darmayuda Alves dengan NIM 23103120056. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jadi Ramadana, NIM 23103120049. Baik, maka hari ini kami akan mempresentasikan hasil smart project kami, yaitu yang berjudul optimalisasi PLTS sebagai penghasil energi. Oke, untuk pendahuluannya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang pesat telah menyebabkan peningkatan konsumsi energi, khususnya listrik. Kebijakan energi nasional menekankan pentingnya pengembangan energi baru terbarukan atau EBT, termasuk energi surya. Pembangkit listrik tenaga surya dianggap sebagai langkah penting menuju masa depan yang lebih berkelanjutan karena dapat mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selanjutnya, saya akan masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, sekitar 50% dari bauran energi yang digunakan untuk pembangkit listrik berasal dari batu bara, sementara gas, minyak bumi, dan campuran energi baru terbarukan hanya menyumbangkan sebagian kecil. Yang kedua, ketersediaan energi listrik yang merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi masalah lain yang perlu diatasi. Yang ketiga, dampak lingkungan yang semakin Lalu untuk tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama itu mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada energi berbasis fosil. Lalu yang kedua itu menyediakan listrik yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang ketiga itu mengurangi dampak pada lingkungan saat menghasilkan energi. Nah, kemudian di sini ada metode penelitian kami, itu kami menggunakan studi literatur dan merujuk pada jurnal-jurnal terdahulu. Oke, mungkin itu sekian dari pemaparan hasil project kelompok kami. Jika ada kurang, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang Bu Sri dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan small project kimia kami berjudul pembangkit listrik tenaga sampah sebagai solusi dalam menghadapi sampah yang kian membludak. Oke, untuk anggota kelompoknya di sini ada saya sendiri, Irsyad Kairi, lalu ada Feodora Cordelia, Ahmad Fadil Syam, lalu dan Marsha Nur Hairina. Oke, untuk abstraknya di sini Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah terbesar di dunia. Sebanyak 34,29% sampah di Indonesia tidak dikelola dengan baik dan menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pembangkit listrik tenaga sampah sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu analisis deskriptif berbagai referensi jurnal, buku, laporan, internet, dan lainnya. Oke, selanjutnya pendahuluan. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 202 kabupaten atau kota di Indonesia menghasilkan total 21,1 juta ton sampah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 65,71% atau 13,9 juta ton berhasil dikelola, sementara sisanya yaitu 34,29% atau sebesar 7,2 juta ton masih belum tertangani dengan baik. Pemerintah menargetkan pengurangan sampah sebesar 20,9 juta ton per tahun, yaitu sebesar 30%, dan penanganan sebesar 49,9 juta ton per tahun atau sebesar 70% pada 2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 serta mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA melalui regulasi percepatan pembangunan PLTSA.
Jadi pembangunan PLTSA ini bukan semata-mata untuk mendapatkan alternatif sumber energi saja, namun juga ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh negara tercinta kita ini. Baik, selanjutnya itu ada rumusan masalah, yaitu bagaimana potensi PLTSA dalam mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Lalu yang kedua, apa saja prinsip-prinsip green chemistry yang dapat diterapkan dalam pengembangan PLTSA di Indonesia. Lalu selanjutnya yang ketiga, bagaimana TPB atau SDGs terkait dengan pengembangan PLTSA di Indonesia. Ini ada tujuan penelitian. Yang pertama ada menganalisis potensi PLTSA dalam mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi prinsip-prinsip green chemistry yang dapat diterapkan dalam pengembangan PLTSA di Indonesia. Dan yang terakhir, mempelajari keterkaitan TPB atau SDGs dengan pengembangan PLTSA di Indonesia. Ini mungkin beberapa referensi untuk jurnal artikel Smart Project kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Ibu Lilik sebagai dosen pengampu mata kuliah Kimia 2 dan teman-teman industri kelas B yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan PowerPoint tentang optimalisasi penggunaan asam nitrat dalam proses pembersihan kerak guna mewujudkan lingkungan sehat. Next. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rasek Faroukardra Azuloto 2, NRP 23103120550. Mas, saya Bintangga Pratomo dengan NIM 23103120038. Nama saya Muhammad Rehan Wimar, 23103120053. Saya Zafi Fikra Praweno, 23103120067. Keras dan sulit dihilangkan seiring dengan naiknya temperatur. Hal ini menyebabkan berkurangnya kapasitas aliran dan dapat mengganggu operasional industri. Pembentukan kerak umumnya disebabkan oleh adanya unsur-unsur anorganik pembentuk kerak seperti kalsium dalam jumlah yang melebihi kelarutannya. Dan mineral yang paling sering ditemukan dalam kerak adalah kalsium karbonat serta kalsium sulfat. Pembersihan kerak secara berkala diperlukan untuk menjaga kebersihan dan kelancaran fungsi benda. Salah satu bahan yang bisa digunakan adalah asam nitrat. Asam nitrat merupakan asam kuat yang efektif untuk melarutkan kerak, namun dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan seperti pencemaran air dan tanah. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penggunaan asam nitrat. Optimalisasi ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara efektivitas pembersihan dan meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan. Mencari bagaimana cara kita menganalisis untuk pengoptimalan penggunaan asam nitrat dalam pembersihan kerak tersebut. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi efektivitas penggunaan asam nitrat dalam pembersihan kerak. Yang ketiga, kita akan mengetahui dampak negatif penggunaan asam nitrat dan merumuskan sebuah cara meminimalisir dampak negatif tersebut. Next. Untuk metode penelitian, kita menggunakan studi pustaka yang sudah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, ini daftar pustaka ada dari buku Water Technology and Integrated Approach. Habis itu ada buku dari Thermal Science and Engineering Progress sama jurnal dari dari Septiani serta Majid sebagai efektivitas asam nitrat sebagai pelarut alternatif pada proses asetos terhadap plat electrolyzer di PT Kaltim Nitrat Indonesia. Baik, sekian dari kelompok kami untuk pemaparan materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan semua proyek kami yang berjudul Langkah Pemerintah Jakarta dalam mencapai target kebersihan udara. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahmatan Dewi Tekstilip dengan NIM 23103120061.
Perkenalkan, saya Fombinar Hayata dan NRP 231031208. Perkenalkan, saya Farhan Ramdhani, NRP 231031205. Ya, latar belakang dari kami itu krisis iklim dan kualitas udara terburuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya ini tengah marak diperbincangkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasat polusi udara yang menyelimuti ibu kota Jakarta sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, sehingga merugikan bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Oleh karena itu, pemerintah DKI Jakarta segera menginisiasikan peran dalam mengurangi tingkat polusi udara melalui langkah penanganan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, tentu saja langkah yang dilakukan pemerintah Jakarta. Yang ketiga, seberapa efektifkah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta di masa pemerintahan. Tujuan dari penelitian kami yang pertama adalah mengetahui indikator udara dapat dikatakan bersih dan bebas dari yang telah dilakukan oleh pemerintah Jakarta dalam menangani polusi udara. Yang ketiga, mengetahui keefektifan dari langkah-langkah mencapai target kebersihan udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah Jakarta. Selanjutnya ada metode penelitian. Jadi metode yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah metode literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian atau jurnal terdahulu. Next. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Yang pertama mengumpulkan data, setelah itu mengolah data, dan yang terakhir merumuskan kesimpulan dan saran. Berikut daftar pustaka yang kita. Sekian dari pemaparan kami. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Lilik dan teman-teman semua. Kami dari kelompok Small Project Kimia 2 dengan judul Pemanfaatan Energi Surya dalam Produksi Hidrogen sebagai Pengganti Bahan Bakar Minyak. Next. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ramzi Firdaus dengan NRP 23103120151 dan rekan saya. Saya Elsa Nabila Putri, NIM 23101121054. Saya Alfa Zikir Ramadhani dengan NRP 23103121057. Dan ada satu lagi rekan kami yang berhalangan hadir, Andini Yongdida, dengan NRP 23103121055. Next. Oke, selanjutnya untuk pendahuluan. Sektor transportasi merupakan salah satu sektor terbesar dalam penggunaan energi, dengan mayoritas energinya berasal dari bahan bakar minyak bumi atau biasa disebut BBM. Oleh karena itu, penting untuk mencari energi alternatif seperti hidrogen. Penggunaan hidrogen dengan teknologi sel bahan bakar dapat menjadi sumber energi listrik untuk kendaraan listrik seperti mobil dan sepeda motor yang sedang mengalami perkembangan pesat saat ini. Salah satu metode produksi hidrogen adalah melalui proses elektrolisis air, di mana air atau H2O dipecah menjadi molekul hidrogen atau H2 dan oksigen atau O2. Hidrogen yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk transportasi. Namun, dalam upaya menggantikan energi fosil dengan energi terbarukan, penting untuk memastikan bahwa listrik yang digunakan dalam proses elektrolisis juga berasal dari sumber energi terbarukan.
Hal ini bertujuan untuk memproduksi hidrogen secara bersih tanpa menghasilkan emisi gas rumah kaca. Next. Oke, yang selanjutnya adalah daftar tinjauan pustaka. Yang pertama itu adalah elektrolisis air. Elektrolisis air adalah peristiwa penguraian senyawa air atau H2O menjadi oksigen atau O2 dan hidrogen gas atau H2 dengan menggunakan arus listrik yang melalui air tersebut. Pada katode, dua molekul air bereaksi dengan menangkap dua elektron tereduksi menjadi gas H2 dan ion hidroksida atau OH-. Selanjutnya adalah panel surya. Sesuai modul pengembangan keprofesian berkelanjutan konversi energi surya dan angin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, energi surya diperoleh dengan mengubah energi matahari menjadi sumber daya menggunakan peralatan tertentu. Teknik pemanfaatan energi surya pertama kali ditemukan oleh peneliti asal Perancis, Edmund Becquerel pada tahun 1839. Teknologi fotovoltaik atau yaitu di dalam panel surya mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Meskipun matahari berjarak sekitar 149 juta kilometer dari bumi. Selanjutnya adalah gas hidrogen. Hidrogen ditemukan oleh Cavendish pada tahun 1781. Hidrogen merupakan energi alternatif yang mempunyai prospek dalam industri otomotif. Misalnya digunakan sebagai bahan bakar. Hidrogen di atmosfer bumi tidak terdapat pada unsur bebas karena massa molekul yang rendah. Namun dalam bentuk berbagai senyawa, terutama air. Hidrogen dapat membentuk struktur kimia bervariasi dan bereaksi menghasilkan beragam senyawa. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar senyawa hidrogen sederhana, bersifat kovalen dan menghasilkan elektron untuk membentuk ion hidrida. Hidrogen dianggap sebagai pembawa energi yang merupakan sarana untuk menyimpan dan mentransmisikan energi yang berasal dari sumber energi primer. Selanjutnya adalah bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak adalah suatu senyawa organik yang digunakan untuk mendapatkan tenaga atau energi. Bahan bakar minyak merupakan salah satu komoditas dari sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berasal atau diolah dari minyak bumi. Jenis-jenis bahan bakar minyak antara lain yaitu premix, premium, minyak tanah, minyak solar, minyak bakar, dan biodiesel. Konsumsi minyak mentah nasional terus meningkat setiap tahunnya. Pada awal 2013, konsumsi minyak mentah nasional mencapai 1,4 juta barrel ekuivalen per hari. Selisih 900.000 barrel ekuivalen per hari. Selanjutnya adalah air atau H2O. Sampai saat ini, kita tahu bahwa air adalah zat kimia yang penting untuk semua bentuk kehidupan yang ada di bumi. Tetapi tidak di planet lain. Hampir 71% permukaan bumi terdiri dari air. Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O, di mana dua atom hidrogen terikat secara kovalen pada satu atom oksigen dalam satu molekul air. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 100 kPa dan temperatur 273,15 Kelvin. Zat kimia ini adalah pelarut penting yang dapat melarutkan banyak zat kimia lainnya. Ini termasuk garam, gula, asam, beberapa jenis gas, dan berbagai molekul organik. Oleh Mira S. Kulenta Martawati 2014. Selanjutnya adalah elektroda stainless steel. Stainless steel merupakan salah satu keluarga logam dari keluarga besar logam ferro dari klasifikasi logam baja atau Fe3C dan dari klasifikasi logam baja paduan tinggi atau high alloy yang unsur paduan di atas 8 sampai 10%. Sedangkan stainless steel memiliki unsur paduan utamanya adalah kromium dan nikel sebagian. Terdapat 5 pembagian dari jenis stainless steel, yaitu austenitic stainless steel, ferritic stainless steel, martensitic stainless steel, duplex stainless steel, precipitation hardening stainless steel. Meskipun semua stainless steel tergantung pada presentasi unsur krom dan nikel, elemen paduan lainnya juga sering tambahkan untuk meningkatkan sifat-sifat stainless steel tersebut menjadi lebih baik lagi. Stainless steel merupakan elektroda aktif, di mana mereka akan ikut bereaksi selama proses elektrolisis berlangsung. Selanjutnya adalah elektroda stainless steel. Stainless steel merupakan salah satu keluarga
Ini sama, oke. Next. Selanjutnya adalah katalis NaCl. Natrium klorida, juga dikenal dengan garam dapur atau halit, adalah senyawa kimia dengan rumus molekul NaCl. Senyawa ini adalah garam yang paling mempengaruhi salinitas laut dan cairan ekstraseluler pada banyak organisme 16 multiseluler. Sebagai komponen utama pada garam dapur, natrium klorida sering digunakan sebagai bumbu dan pengawet makanan. Sumber dari Wikipedia. Natrium klorida adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion Na dan ion Cl yang bergabung membentuk NaCl dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya adalah katalis NaHCO3 atau natrium bikarbonat adalah senyawa kimia dengan rumus NaHCO3. Dalam penyebutannya kerap disingkat menjadi bignat. Senyawa ini termasuk kelompok garam dan telah digunakan sejak lama. Senyawa ini disebut juga baking soda atau soda kue, sodium bikarbonat, natrium hidrogen karbonat, dan lain-lain. Senyawa ini merupakan kristal yang sering terdapat dalam bentuk serbuk. Natrium bikarbonat sering digunakan sebagai pengembang kue, roti, dan biskuit. Oke, berikutnya ada metode yang digunakan. Pertama, persiapan alat dan bahan. Jadi pada tahap awal, air atau aquades sebanyak 1.500 ml dicampurkan dengan katalis KOH, natrium klorida, dan natrium hidroksida dengan persentase 5%. Yang kedua ada pengisian daya aki. Pengisian daya digunakan menggunakan panel surya. Yang ketiga ada pemasangan rangkaian alat. Aki kemudian dihubungkan dengan mulut buaya dan kabel setelah diisi dengan daya. Selanjutnya, masukkan katalis yang telah ditakar dan air ke dalam reaktor elektrolisis. Selang dari reaktor elektrolisis disambung ke tabung berisi air dan alat pengukur tekanan gas. Gas yang melewati alat pengukuran tekanan gas ditampung dalam tabung untuk diuji kemudian. Yang terakhir ada proses pembuatan gas hidrogen. Setelah rangkaian peralatan selesai dipasang, mulut buaya digunakan untuk menghubungkan aki dan reaktor elektrolisis. Kemudian untuk masing-masing percobaannya, pasang waktu di stopwatch selama 1 jam. Next. Berikutnya ada hasil penelitiannya. Penelitian dilakukan menggunakan air aquades, masing-masing sebanyak 1.500 ml, menggunakan katalis, NaHCO3, NaCl, dan KOH dengan persentase 5%. Sumber listrik yang digunakan aki mobil yang besar arusnya 5 ampere yang di-charge menggunakan panel surya selama 24 jam. Lama waktu yang digunakan untuk setiap percobaan adalah 60 menit dan tiap 10 menit dilakukan pencatatan suhu dan tekanannya. Next. Berikutnya ada hasil tabel dari percobaannya untuk katalis NaHCO3. Next. Ini untuk katalis NaCl. Next. Dan ini untuk penggunaan katalis KOH. Lalu masuk ke pembahasan. Next. Jadi dari penelitian ini kami menggunakan 2 metode untuk menghitung volume gas hidrogen yang dihasilkan, yaitu secara teoritis menggunakan persamaan gas ideal dan secara aktual yaitu menghitung volume gas pada penampung berbentuk tabung. Bisa dilihat dari tabel ini. Lalu lanjut. Lalu ada perbandingan hasil gas hidrogen. Yang pertama dihitung secara teoritis, yang kedua dihitung secara aktual. Next. Pada tabel perbandingan volume gas aktual dan teoritis dapat diketahui bahwa katalis yang menghasilkan gas paling banyak pada proses elektrolisis air selama 1 jam adalah katalis KOH, kemudian katalis NaCO3, dan yang paling sedikit adalah katalis NaCl. Pada perbandingan volume gas aktual yang menggunakan metode teoritis ini terlihat bahwa terdapat perbedaan volume gas antara perhitungan secara teoritis dan secara aktual. Hal ini terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, masih ada gas yang tersisa di dalam selang maupun pada penutup elektroda. Yang kedua, adanya kebocoran pada tiap sambungan pipa. Yang ketiga, terjadinya kepekatan pada sekitar elektroda dan terhalang oleh penutup elektroda. Next.
Selain itu, penelitian ini juga mengamati beberapa hal berikut. Bisa dilihat dari tabel dengan keterangan pertama, warna air yang dicampur katalis sebelum proses elektrolisis semuanya bening atau jernih. Yang kedua, perubahan warna terjadi pada katalis NaCl dan KOH terjadi karena terdapat sisa katalis yang tertinggal dari proses elektrolisis seperti Na dan K. Yang ketiga, untuk korosi yang terjadi pada penggunaan katalis NaCl dikarenakan konduktivitas katalis yang tinggi sehingga laju korosi juga lebih tinggi. Selain itu, elektroda stainless steel yang digunakan bukan kualitas yang baik. Next. Dari penelitian ini, kita bisa menyimpulkan bahwa katalis KOH memproduksi gas hidrogen tertinggi yaitu 2,3402 liter secara teoritis dan memproduksi gas hidrogen sekitar 2,0598 liter secara aktual. Sedangkan katalis NaHCO3 memproduksi 2,332 liter secara teoritis, lalu 1,9895 liter secara aktual. Lalu katalis NaCl memproduksi 1,9593 liter secara teoritis dan 1,9593 liter secara aktual. Selain itu, volume gas yang dihasilkan dari masing-masing katalis mengalami kenaikan yang stabil selama 60 menit. Next. Ini ada beberapa referensi dari penelitian kita. Next. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan small project. Pendahuluannya dulu. Jadi di sini kita mengambil judul efektivitas ekoenzim dalam pengelolaan limbah organik sebagai pestisida alami. Lanjut. Jadi di sini ada Maidina Rahmani 231031236, Rosi Hasanah Umayyah Habibah 231031237, Syifa Maliasya 231031239, dan Chelsea Regita 231031244. Terus di sini ada overview, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metode, dan juga ada referensi-referensi yang kita ambil dari beberapa jurnal. Yang pertama, latar belakangnya limbah organik seperti sisa makanan, daun kering, dan limbah pertanian itu dapat menjadi sumber masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Limbah organik yang terakumulasi dapat memicu pertumbuhan hama dan penyakit tanaman yang dapat merugikan pertanian dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk mencari metode pengelolaan limbah organik yang efektif dan ramah lingkungan. Ekoenzim sendiri memiliki potensi sebagai alternatif pestisida alami dalam pengelolaan limbah organik. Mikroorganisme dalam ekoenzim dapat membantu mempercepat proses dekomposisi limbah organik sehingga mengurangi akumulasi limbah dan mengurangi risiko pertumbuhan hama dan penyakit tanaman. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ada 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana dampak dari pestisida terhadap lingkungan. Pestisida ini pestisida kimia, dan yang kedua ada apakah ekoenzim, yaitu hasil dari pengelolaan limbah organik, dapat digunakan sebagai pengganti pestisida kimia. Yang ketiga, seberapa efektif ekoenzim sebagai pestisida alami. Nah, tujuan penelitian di sini ya ada 3 juga, karena tadi rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama ada mengetahui dampak pestisida kimia terhadap lingkungan, mengevaluasi potensi ekoenzim sebagai alternatif untuk mengurangi atau menggantikan penggunaan pestisida kimia, dan yang terakhir ada menginvestigasi efektivitas ekoenzim sebagai pestisida alami dalam mengendalikan hama. Baik, di sini ada batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini mengenai efektivitas ekoenzim dalam pengelolaan limbah organik sebagai pestisida alami dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, sifat ekoenzim. Dari sifat ekoenzim ini kita dapat memahami sifat-sifat ekoenzim yang relevan dengan pengelolaan limbah organik seperti aktivitas enzimatik, stabilitas, dan kemampuan untuk mengurangi polutan dalam limbah.
Yang kedua ada efektivitas sebagai pestisida dengan membandingkan efektivitas ekoenzim dengan pestisida kimia dalam mengendalikan organisme pengganggu tanaman seperti serangga, jamur, dan bakteri, serta mengevaluasi efeknya terhadap organisme non-target dan lingkungan. Keempat, ada pengelolaan limbah organik. Fokus pada metode pengelolaan limbah organik yang digunakan sebelum aplikasi ekoenzim, termasuk jenis limbah organik, proses pengomposan atau fermentasi, dan kualitas hasil akhirnya. Yang kelima ada aspek ekonomi, dengan menilai aspek ekonomi dari penggunaan ekoenzim sebagai pestisida alami, termasuk biaya produksi, efisiensi penggunaan, dan potensi nilai tambah dalam pertanian organik. Dan keenam itu ada keamanan dan kesehatan dalam mempertimbangkan aspek keamanan dan kesehatan dalam penggunaan ekoenzim sendiri, termasuk residu dan hasil pertanian, potensi toksisitas, dan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Dan yang terakhir itu ada rekomendasi dan implikasi praktis, dengan memberikan rekomendasi tentang penggunaan ekoenzim dalam pengelolaan limbah organik sebagai pestisida alami, termasuk implikasi praktisnya bagi petani, industri, dan kebijakan lingkungan. Selanjutnya ada metode. Untuk metode studi literatur yaitu pendekatan yang melibatkan analisis dan sintesis terhadap literatur yang relevan yang telah diterbitkan sebelumnya. Berikut untuk referensi dan jurnal yang kita pakai untuk penelitian ini. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Ibu Sri, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Ibu Lilik selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia 2, serta teman-teman semua yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan progres small project kami. Kelompok kami ini beranggotakan yang pertama saya sendiri, Devan Belvarenindra, NIM 23103120242. Udah saya, Imarken Imron 23103120141. Saya Raditya Indrianto Putra 23103120059. Dan satu lagi kelompok kami ada Sakti Putra Ramadhani dengan NRP 23103120063. Jadi judul small project kami itu adalah optimalisasi penyediaan air bersih melalui sumber energi matahari dan udara. Oke. Buat small project kami itu boleh di next. Nah, jadi 783 juta orang di dunia ini ada yang masih nggak bisa buat mengakses air bersih gitu, entah itu buat minum atau buat perihal lainnya lah. Nah, ini itu sumbernya dari United Nations Millennium Development Goals Report. Boleh next. Nah, artikel kami ini membahas teknologi panel hibrida yang menggunakan energi surya buat menghasilkan air minum bersih dari kelembapan udara. Dan panel ini bisa menghasilkan 4 hingga 10 liter air per hari, terus dirancang untuk mengatasi kekurangan air pada global juga. Terus dengan menggunakan bahan seperti MOF 801 dan grafin. Panel ini menyerap uap air dari atmosfer dan menjadikannya solusi berkelanjutan dengan potensi mengurangi polusi plastik dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Oke, buat rumusan masalahnya dari small project yang kita bawakan ini, yang pertama adalah apakah teknologi panel hibrida yang diusulkan ini dapat menghasilkan air minum dari sinar matahari dan udara.
Lalu yang kedua, bagaimana MOF 801 dan grafin digunakan dalam teknologi panel hibrida untuk mengekstrak air dari udara. Lalu yang terakhir, apa keunggulan teknologi hydropanel dalam menghasilkan air minum bersih tanpa memerlukan pembangkit listrik? Ya oke, di sini ada tujuannya yaitu untuk mengetahui dampak penggunaan MOF 801 dan grafen dalam teknologi panel hibrid terhadap produksi air minum dari sinar matahari dan udara. Yang kedua, untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai dalam produksi air minum dari teknologi panel hibrid. Nah, di sini ada panel hibrid. Oke, nggak jadi. Ulang dong, please, ulang. Tar, cut aja. Gak jelas, cok, tiba-tiba begitu anjing. Nah, di sini ada tujuan. Tujuannya untuk mengetahui dampak penggunaan MOF 81 dan grafin dalam teknologi panel hibrid terhadap produksi air minum dan dari sinar matahari dan udara. Untuk yang kedua ada untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai dalam produksi air minum dari teknologi panel hibrid. Nah, metode yang dilakukan adalah menggunakan metode studi pustaka, yakni dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan buku. Ini ada panel hibrida yang off-grid menghasilkan air minum murni dari udara dan sinar matahari. Setiap unit memiliki kapasitas 30 liter dengan total 60 liter untuk instalasi standar. Proses memungkinkan pengumpulan air di malam hari dan selama periode berawan. Sistem ini dapat diakses dan dioptimalkan secara remote meskipun dapat beroperasi pada kapal rendah, produksi air akan terpengaruh. Setiap panel menghasilkan 4-10 liter air per hari. Lalu selanjutnya ada proses dari penciptaan air minum, yaitu panel hibrida mampu menciptakan air minum murni dari udara dan sinar matahari. Udara dikumpulkan ke dalam unit dengan bantuan kipas. Terus selanjutnya ada proses penyulingan, air yang terkumpul dari udara diuapkan dan kemudian dikondensasikan melalui aliran udara alami. Selanjutnya ada penyaringan lanjutan. Sebelum disalurkan ke keran atau dispenser air, air melalui proses penyaringan lanjutan dan menggunakan cartridge penyaring baru. Nah, Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.